Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BTB. Benar. Hebat. Oke, anak-anak calon siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana dengan kompetensi kalian desain, pemodelan, dan informasi bangunan, akan saya perkenalkan sebelum saya berlanjut untuk memberi informasi di kompetensi kalian desain, pemodelan, dan perbangunan atau yang dikenal dengan arsitektur. Nah, kenalkan, nama saya Bapak Suyitno, alamat Desa Trimulyo, RT 4 RW 1, Kecamatan Juwana. Kemudian di desain, pemodelan, dan informasi bangunan arsitektur itu ada staf pendidik dan staf kependidikan. Staf pendidiknya ada 4, saya sendiri. Terus yang kedua adalah Pak Joko Supriyadi, kemudian yang ketiga Pak Joni Wihandoyo, dan yang keempat adalah Pak Akid dari Gembong. Nah, ini jadi ada 4 staf pengajarnya. Kemudian untuk staf pendidik ada 1, yaitu staf kependidikannya, yaitu Bapak Hendro Siswanto, nanti adalah sebagai staf kependidikan dari kompetensi kalian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Oke, saya lanjut. Desain informasi, desain pemodelan informasi bangunan adalah seiring berkembangnya industri era global, kita siapkan tamatan dari desain pemodelan atau arsitektur itu dengan beberapa kompetensi persiapan. Saya perkenalkan, yang pertama adalah kompetensi tamatan. Di desain pemodelan nanti anak-anak akan diberi pendidikan atau dilatih, kemudian tamatannya akan menjadi apa? Yaitu diantaranya salah satu adalah drafter. Drafter itu adalah nanti anak-anak menjadi istilahnya adalah arsitek atau tukang gambar atau desain. Nah, ini itu dari drafter. Kemudian estimator. Estimator anak-anak nanti akan diajarkan, yaitu pelajaran cara menghitung rencana anggaran biaya. Suatu bangunan akan habis berapa itu dihitung dengan materi nanti estimator, ya, estimasi. Kemudian yang berikutnya dari tamatan DPIB akan menjadi seorang pelaksana, ya, seorang pelaksana bangunan, di mana pelaksana itu adalah nanti yang melaksanakan bangunan di lapangan. Jadi anak-anak nanti tamatan dari DPIB akan disiapkan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai quality control. Quality control di lapangan nanti anak-anak akan mengecek atau menyatakan itu baik dan tidak suatu pekerjaan, itu nanti adalah bagian dari anak-anak atau alumni dari DPIB, ya. Kemudian yang berikutnya, tamatan yang berikutnya, kalau berkembang nanti anak-anak bisa kuliah di S1 teknik sipil atau S1 arsitektur atau planologi, tata kota. Nanti anak-anak akan mendapatkan pekerjaan yaitu sebagai seorang kontraktor. Seorang kontraktor adalah di mana pekerjaan itu nantinya yang akan mengerjakan suatu proyek baik skala kecil maupun skala besar, itu nanti dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian pekerjaan yang berikutnya adalah menjadi seorang konsultan perencana. Kalau konsultan perencana, anak-anak nanti akan dididik atau alumninya nanti akan merencanakan suatu bangunan. Kalau yang melaksanakan kontraktor, yang merencanakan adalah konsultan perencana. Dan nanti ada lagi yang namanya konsultan pengawas, di mana konsultan pengawas tugasnya nanti anak-anak hanya ngawasi pekerjaan. Jadi katakanlah anak-anak nanti kalau perusahaannya itu besar, mungkin pakai topi proyek, kacamata hitam, celana jeans, sepatu kulit,
nanti sampai lapangan tinggal buka gambar sambil tunjuk-tunjuk di mana pekerjaan itu yang belum sesuai dengan gambar yang didesain. Nah itu nanti tamatan dari desain pemodelan dan informasi bangunan atau arsitektur yang kita siapkan dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Oke, kemudian kegiatan praktek. Kegiatan praktek apa saja yang ada di DPIB? Yaitu yang pertama adalah praktek survei atau pemetaan dengan alat yang tersedia di belakang di lemari ini adalah untuk survei pemetaan, yaitu digunakan apa? Kalau kita mau bangun, kalau wilayahnya datar mungkin kita mudah, tapi kalau wilayahnya miring, nah, konturnya tanah itu miring, maka kita harus menggunakan survei pemetaan. Jadi ini alatnya. Jadi pertama kali sebelum kita melaksanakan pekerjaan harus disurvei dulu, namanya survei pemetaan. Baik itu bangunan gedung, mau jembatan, mau jalan raya, mau jalan tol dan sebagainya. Pertama kali sebelum mengerjakan adalah melakukan survei dan pemetaan ini. Nah, itu praktek yang pertama. Kemudian praktek yang kedua adalah menggambar pekerjaan dari suatu bangunan nanti yang akan dilaksanakan. Yang digambar apa? Meliputi nanti 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, ini yang hasil-hasilnya seperti ini. Kalau ini 3 dimensi. Ya, ini salah satu contoh 3 dimensi. Nah, ini kalau dan yang ini adalah 2 dimensi. Ini adalah salah satu contoh gambar dari anak-anak. Jadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah estimasi anggaran. Estimasi anggaran tadi yang saya sampaikan tamatan tadi, bahwa estimasi anggaran nanti anak-anak akan belajar untuk menghitung rencana anggaran biaya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ada tugas akhir siswa. Tugas akhir siswa ini di DPIB berupaya seperti lulusan tamatan D3 ya, lulusan tamatan D3 atau D4 ya, nanti di mana tugas akhir yang nanti berwujud ini ya, berwujud seperti ini, nanti bisa kita gunakan sebagai referensi seandainya anak-anak nanti mau bekerja. Jadi selain pengawas, anak-anak punya referensi kerjanya adalah berupa tugas akhir. Ini nanti di sini sudah meliputi semua gambar, estimasi dan sebagainya ada dalam sini. Sehingga nanti anak-anak tamat dari sini, anak-anak akan bisa bersaing karena apa? Mempunyai yaitu tambahan tugas akhir ya. Ini. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kegiatan LKS ya. Kegiatan LKS di mana LKS diadakan adalah tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional ya. Itu adalah kegiatan LKS yang ada di AutoCAD Building ya, karena kita desain pemodelan jadi ikutnya adalah AutoCAD Building. Kemudian prestasi apa yang pernah kita raih di dalam LKS? Yang pertama adalah juara 1 tingkat provinsi tahun 2014, yaitu yang dilaksanakan di Purwokerto, diraih oleh Mas Roni Wijaya dari Kebun Turi Jaken. Nah, itu juara 1 provinsi. Kemudian yang kedua, karena juara 1 masuk ke nasional menjadi juara 2 tingkat nasional tahun 2014 di Palembang yang menyisihkan seluruh Indonesia. Kita dapat juara 2. SMK swasta satu-satunya di Indonesia yang maju LKS sempat ke juara nasional adalah SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Nah, ini Mas Roni yang dulu perwakilan ke Palembang tahun 2014 menjadi juara 2 tingkat nasional ya. Kemudian yang ketiga yaitu prestasi yang pernah diraih apalagi, yaitu juara 3 tingkat provinsi tahun 2015 di Magelang ya. Juara
3 provinsi tahun 2016 di Magelang. Ini Mas Roni Irawan. Ini dari desa Sidomukti, Jaken. Nah, Jaken lagi. Ini lagi-lagi dari Jaken. Ini juga mau prestasi. Sebenarnya ini prestasinya bagus, cuma mungkin perlu diperbaiki. Nah, ini prestasi yang ada di jurusan Desain Pemodelan dan Inovasi Bangunan atau Arsitektur. Kemudian sarana dan prasarana yang nanti anak-anak pakai adalah kalau teodolit ini atau waterpass ini nanti prakteknya ada di lapangan. Alat teodolit ini kita gunakan nanti saat survei di lapangan. Kemudian kami menyediakan 2 tempat studio. Yang satu adalah studio AutoCAD 1, itu nanti menampung 20 siswa. Yang kedua adalah studio yang ada sebelah saya ini, studio AutoCAD 2 yang menampung juga 20 siswa. Jadi ruangannya adalah ruangan ber-AC, semuanya ber-AC. Jadi anak DPIB, anak desain pemodelan itu keluar hanya dia memakai pekerjaan survei. Kegiatan praktek sehari-hari nanti semuanya di ruangan AC, di ruangan komputer yang ber-AC, dingin sekali. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah proses apa yang nanti anak-anak alami di SMK BTB. Kemudian yang berikutnya tentunya saya atau kami dari DPIB mempunyai DUDI atau perusahaan industri sebagai pendamping. Saya lanjut bahwa istilah dari dunia industri sekarang namanya Induka, yaitu hubungan industri dan dunia kerja. Jadi itu meliputi apa saja di DPIB, meliputi beberapa. Yang pertama adalah PT Arkonin Jakarta. PT Arkonin Jakarta ini sebagai mitra kita yang ada di Jakarta dengan kapasitas yang besar, bisa menerima sebanyak 250 konsultan. Nah, termasuk anak-anak yang mendesain ini banyak yang diterima di PT Arkonin. Ya. Kemudian yang kedua PT Baliem Silimo Semarang. Nah, ini juga alumni kita ada yang diterima di PT Baliem. Kemudian yang berikutnya adalah CV Ardia Cipta Dwi Mitra, juga ada di Semarang. Kemudian berikutnya adalah CVK1 Semarang, di mana CVK1 itu yang kita gunakan sebagai DUDI atau hubungan industri tenaga kerja, sering kita gunakan untuk tes di sini, dan beliau banyak memakai tamatan dari desain pemodelan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dari Multiline Kudus, CV Multiline Kudus. Kemudian ada lagi Sekar Sablita Kudus. Kemudian CV Vida Konsultan Kudus. Kemudian yang Pati adalah PT Insan Pesona Pati, ditambah nanti CV Media Gaya Arsitektur Pati dan Arwindo Konsultan Pati. Nah, jadi ini adalah nanti anak-anak akan menjadi mitra kalau nanti anak-anak melakukan praktek industri di perusahaan-perusahaan tersebut, nanti dengan harapan sebagai iklan dan bisa diterima di perusahaan tersebut. Ya, ini jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti anak-anak bisa datang ke desain pemodelan dan bangunan, lebih jelas nanti akan saya jelaskan di sekolah atau di masing-masing studio. Nah, untuk itu mohon maaf segala kekurangannya. Semoga anak-anak nanti masuk ke SMK BTB kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan menjadi barokah dan bisa melanjutkan. Banyak yang kuliah juga banyak yang bekerja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BTB. Bener, pinter, keker, bisa ya. Oke, terima kasih. Yeah.